Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Di siang yang panas ini ya. Masih ada semangatnya? Mana semangatnya? Alhamdulillah tetap semangat. Kurang kompak. Ayo kompakin lagi. Mana semangat untuk siang hari ini? Alhamdulillah tetap semangat. Gitu ya? Oke, langsung aja disiapkan KM-nya. Silakan. Sebelum mengawali pelajaran kali ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan di siang hari ini untuk tetap belajar. Oke, baiklah Ibu langsung absensi kehadiran kalian ya. Aprilia, Hadir, Bu. Ardika, Hadir, Bu. Arum, Hadir, Bu. Atika, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Aura, Hadir, Bu. Aska, Sakit, Bu. Aska sakit. Dewi, Hadir, Bu. Dea, Hadir, Bu. Dia, Hadir, Bu. Hafifah, Hadir, Bu. Hanifah, Hadir, Bu. Iis, Hadir, Bu. Isalima, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Khairunisa, Kiren, Hadir, Bu. Muhammad Khairil, Hadir, Bu. Nadia, Nadia Rahmadani, Nadita, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Naila Saskia, Hadir, Bu. Nurmalia, Hadir, Bu. Passa, Hadir, Bu. Putri Ramadhani, Hadir, Bu. Ratna, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Riza, Hadir, Bu. Siti Musarofa, Hadir, Bu. Safrina, Hadir, Bu. Talita, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Triwulandari. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Yang sakit 2 orang ya. Tiga orang. Oh iya, 3 Tiga. orang. Semoga mereka segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, kita sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini tentang Microsoft Word, Ibu akan mengulang kembali materi minggu kemarin. Masih ingat tugasnya? Minggu kemarin Ibu meminta kalian untuk menghafalkan tugas jari. Untuk apa? Untuk mengetik jari. Ya, kita ulas kembali materi yang minggu kemarin. Fungsi jari kanan. Masih ada yang ingat? Jari kanan. Jari kanan. Siapa yang masih ingat fungsi jari kanan? Tugas-tugas jari kanan. Silakan tunjuk tangan. Jari clicking kanan. Ya, Tanda titik koma dan tanda titik. ya. Tugas jari telunjuk kanan. Huruf Y, U, sama H. Ya. Mudah-mudahan kalian semua sudah hafal tugas-tugas dari masing-masing jari tersebut.
Untuk apa sih Bu? Kita harus menghafal tugas jari tersebut agar kita itu pada saat melakukan pengetikan kita sudah tidak melihat keyboard. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita lihat dalam mengetik itu? Yang kita harus lihat apa? Ya, layar. Apalagi kita sebagai seorang sekretaris nantinya pada saat kita menginput surat, pada saat kita menginput keuangan, kita sudah tidak boleh melihat keyboard, tetapi kita melihat layar monitor. Ya, pernah lihat yang di bank, mbak-mbaknya yang CS itu kalau input angka gimana? Lihat gak keyboardnya? Enggak. Yang dilihat apanya? Layarnya. Paham sampai sini? Ya. Tolong dihafalkan kembali yang pelajaran yang sudah lalu. Jadi kita kedepannya akan lebih paham kembali ya. Langsung saja hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Ada yang tahu apa Microsoft Word? Apa Microsoft Word? Kalian? Ya. Aplikasi pengolah kata. Ya, aplikasi pengolah kata Microsoft Word itu. Contohnya untuk apa sih Microsoft Word itu? Untuk apa? Untuk bikin skripsi. Terus untuk apa lagi? Untuk membuat surat, untuk membuat dokumen. Oke, baiklah. Langsung saja kalian persiapkan laptop kalian biar kita langsung mempraktekkan. Langsung dibuka aplikasi Microsoft Word-nya ya. Bukunya bisa dipinggirin ya biar tidak terlalu penuh di atasnya. Tolong dicek baterainya, yang baterainya sudah habis tolong dicas. Jangan sampai kehabisan. Dibuka aplikasi Microsoft Word-nya ya. Sudah? Ini belum. Sudah nak? Cara membuka Microsoft Word ada di mana? Ada di Ya, terus? Office. Sudah semua? Ya, pelan-pelan ya.
dokumen. Sudah semua nak? Siapa yang belum? Yang Microsoft-nya harus update, berarti berdua aja ya sama temannya ya. Berarti belum di-update. Itu yang harus di-update nggak usah dipakai ya. Kirim datanya. Sudah semua? Sudah. Microsoft Word, Microsoft pengolah data. Di dalam Microsoft Word itu banyak sekali pekerjaan kantor yang bisa kita kerjakan. Sebelum memulai pekerjaan kantor itu, terutama kita membuat surat, ada beberapa hal yang harus kita pahami, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah kita harus mengatur margin. Sebelum mengatur margin, apa yang harus kamu lakukan? Kita harus mengatur kertas. Kita harus mengatur kertas. Di mana kita bisa mengatur kertas? Di layout. Benar. Terus size. Terus A4. Kita harus memilih kertasnya A4 atau F4 biasanya. Tetapi biasanya kalau untuk dokumen itu biasanya kita menggunakan kertas A4. Kenapa Bu A4? Karena kertas A4 itu ukurannya sama dengan ukuran aslinya. Jadi ukuran yang di laptop atau komputer itu sama dengan real yang ada di nyatanya. Tapi kalau F4 dia di laptop itu lebih besar. Jadi misalkan nih kamu ngetik di laptop kamu itu ukurannya, oh ini udah pas loh Bu, harusnya udah nggak kepotong. Tetapi pada saat kamu mau nge-print atau menggandakan itu dokumen, itu akan terpotong karena ukuran yang ada di dunia nyata dengan dunia maya itu berbeda. Lebih besaran mana kalau F4? Di monitor ya. Paham sampai sini? Jadi apapun aktivitas kalian dalam membuat suatu dokumen atau surat, skripsi, makalah, segala macam, usahakan menggunakan kertas A4. Kertas A4 tahu kan? Tahu. Nih, ini perbedaan enggak tahu. Nih kertas A4-nya ya. Kertas A4 segini. Gini, jadi dia udah ukuran normal di nah, kita pilih A4. Setelah kita memilih kertasnya menjadi A4, apa yang harus kita atur kembali? Margin. Ya, margin. Margin itu ada berapa, Nak? Margin
Margin itu ada 4. Yang pertama apa? Atas. Atas bahasa Inggrisnya apa? Top. Jadi misalkan ini kertas. Berarti atasnya yang ini ya. Ini. Terus habis itu bawah. Bawah apa bahasa Inggrisnya? Ya. Tulisannya gimana tulisannya? Ya, Itu oh, ini apa? Oh, terus di sini ini adalah margin bawah. Terus kiri. Kiri apa, Nak? Left. Sebelah sini. Terus kanan. Jadi margin itu ada 4. Diingat ya, margin itu ada 4. Atas, bawah, kiri dan kanan. Itu harus kamu pahami. Apalagi kamu nanti akan PKS. Setelah itu, jadi nggak langsung kamu klik ini normal Bu, enggak. Jadi harus di sini dulu di custom margin. Jadi layout, margin, custom margin, margin, top, left, bottom, and right di sini. Ini harus dirubah tidak? Tidak, ini tidak perlu dirubah. Ya, seperti itu. Misalkan kamu rubah atasnya 3. Biasanya. Bawah biasanya berapa? 4. Terus kiri 3. Kanan 4. Oke. Nah, seperti itu. Sudah semuanya? Sudah diatur marginnya semuanya? Sudah. Setelah itu kita mengatur line spasi. Line spasi itu apa sih, Bu? Line spasi itu adalah jarak antar baris. Antar baris itu misalkan seperti ini, nah. Antara tulisannya di atas dengan bawah itu harus sama. Itu adalah line spasi. Paham sampai sini? Jarak antar baris. Misalnya ini kertas. Ini kamu ngetik. Ini loh yang disebut line spasi itu. Jarak antar baris masing-masing baris. Paham? Ya. Bagaimana cara mengaturnya? Ada di home. Terus paragraf, habis itu line spacing option. Apa yang harus kamu atur di line spasi? After dan before harus 0. Coba kalian perhatikan. Pada saat di sini before dan afternya, beforenya 0 dan afternya 8, ada kesenjangan nggak antar baris ini? Perhatikan. Ada kesenjangan tidak, Nak? Nih. Before itu sebelum apa setelah? Sebelum. Kalau after? Setelah. Nah, ini kan awalnya ada tulisan begini kan ya, Nak? Ya. Jaraknya ini ukurannya sama nggak? Berbeda. Karena di sini afternya berapa? 8. Jadi after dan before itu harus sama. Samanya berapa? 0. Jadi di sini harus 0. Tuh, ada nggak perbedaannya? Sama nggak ukurannya? Ya, semua akan jadi sama. Itu harus kamu atur di awal sebelum kamu memulai suatu pekerjaan kantor. Paham sampai sini? Paham. Setelah itu, apalagi yang harus kita atur?
lain. Misalkan apa? Biasanya apa? Thanks New Roman ukuran ya biasanya 12. Ya, sampai sini. Paham? Jadi lens spasi itu mengatur lens spasi nggak langsung di sini, kan di sini ada sebenarnya. Diklik langsung ke sini enggak, tapi kita harus ke lens spasi option dulu. After dan before harus kita ganti menjadi 0. Paham sampai sini? Paham. Setelah itu apa lagi? Tadi sudah mengatur kertas, margin, lens spasi, font. Apalagi yang harus kita atur? Jangan lupa ratakan kanan dan kiri. Yang di mana? Ada di home, paragraf, nih, atau CTRL-J. Jadi langsung aja CTRL-J. Berarti dia udah rata kanan dan kiri. Sudah bisa semua? Sudah. Coba kita ulangin kembali. Ya. Keluarkan dokumennya. Sudah? Sudah. Keluarkan dokumennya. Buka kembali dokumen yang baru. Atur ke kertas menjadi F4. Kalau tidak paham, tunjukkan tangannya. Bu, saya belum. Bu, saya sudah. Bu, saya tidak mengerti. Jadi jangan sampai kalian diam-diam tapi nggak paham. Ya. Ya. Malu bertanya sesat? Iya. Di sekolah, kan kita di sekolah. Ya. Sudah semua? Belum. Ayo sambil diingat kembali tadi gimana ngatur kertas. Kertasnya rubah ke F4. Ukurannya atas 2, bawah 2, kiri 2, kanan 3. Kiri 2, kanan 3. Pokoknya yang kanan 3. Lens spasinya 1,5. Bentuknya landscape. Fontnya Arial 11. Arial aja, nggak usah Arial deh. Arial 11. Arial, Arial doang. 11, dah. Landscape ya. Apa sih Bu bedanya landscape dan potret? Landscape itu apa mungkin laptopnya akan kita tidurin gitu kan ya. Kalau landscape, ini landscape apa potret? Potret itu berarti kita cetakannya akan berdiri. Kalau landscape itu yang tidur ya, seperti ini. Sudah semua? Sudah bisa? Ada yang ditanyakan sampai sini? F ya. Apa? Nggak ada. Biasanya kalau nggak ada biasanya dia memang A4 aja. Emang normalnya A4. 2, 3-nya cuma kanan.
Pokoknya semuanya 2 kecuali kanan 3 ya. Kanannya 3 udah? Sudah bisa semua? Bisa ya? Kita bisa tinggal ya. Kita tinggalkan pengaturan kertas di Microsoft Word. Setelah itu kita akan bagaimana cara kita menambahkan tabel. Di mana? Di insert table. Table itu apa sih, Neng? Ya, tabel. Tabel itu terdiri dari 2. Apa? Kolom dan baris. Kolom itu yang mana? Coba Ibu tanya. Kolom itu yang mana? A, B, C atau 1, 2, 3? Kolom yang mana? Ini adalah kolom atau baris? Kolom. Yang di sini adalah baris. Paham sampai sini ya? Jadi tabel itu terdiri dari 2, yaitu kolom dan baris. Kolom itu yang ke bawah, baris itu yang ke samping. Ya. Kita akan membuat kolom. Bikin 5 kolom 10 baris. Coba. Di mana? Langsung di sini aja. Insert. Tadi apa? Berapa kolom? 5 kolom 10 baris. Row itu apa row? Baris. Jadi tadi langsung 10 baris. Oke, udah? Udah semuanya? 5 kolom 10 baris. Sudah? Sudah semua? Tolong hapus kolom ke 3, 4 baris ke 5. Kolom ke 3, 4 baris ke 5. Yang di mana? Jadiin 1. Kolom 3, 4. Berarti kolom 3, 4 kan? Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Berarti kolom 3, 4 yang mana? Sini. Ya. Terus baris ke berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke sini. Berarti yang dihapus yang sebelah? Nih. Tulis nama kalian di tengah-tengah di situ. Berarti sini ya. Di sini kalau cara menghapusnya gimana? Di blok. Terus table layout merge cell. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya masih kelepotan ya. Geser terus tulis di sini nama kalian di tengah-tengah, posisikan. Berarti align center. Sini ya. Nih. Farida. Nah. Sudah? Ada colokan kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5.
Ada colokan lagi nggak? Baterainya pada habis ya? Bisa? Oke. Kalau misalkan yang ibu hapus ini berapa coba? Tulisan ke tengah. Coba berapa? Kolom 1, 2 baris ke 5 sampai 8 dan tulisannya ada di tengah. Di sini ya, table layout. Berarti kalau mau ke atas ini di atas ke sini. Kalau mau ke tengah dia ini di bawah ke kanan, ke tengah, ke ini, bawah, di sini ya nak. Semuanya ada di sini. Bu, kalau misalkan kita mau nambah kolom, ternyata ada kolom yang kurang. Bagaimana? Kamu blok, mau ditempatkan di posisi mana itu kolom yang akan kamu tambahkan? Misalkan di depan sini Bu. Oh ya udah. Misalkan di baris deh. Di baris sini Bu harusnya ada 1 baris lagi. Berarti di blok terus di sini ada insert ini apa ini? Nah, ini nih. Above, terus insert below, insert left dan insert right. Kalau above ini berarti kita akan menambahkan 1 kolom di atasnya. Kalau insert below ini akan menambahkan 1 kolom di bawah. Terus insert left menambahkan 1 kolom ke arah kiri. Terus right. Nah, seperti itu ya. Berarti yang di bawah kita tambahin. Bisa. Ada yang ditanyakan? Belum paham? Sudah semuanya? Sudah. Kita tinggalkan table? Bisa kita tinggalkan? Kita tinggalkan table ya. Kita keluarkan dari sini. Don't save. Sudah? Sudah. Setelah itu kita akan belajar tentang bagian-bagian surat. Buka kembali Microsoft Word-nya. Sudah? Sudah. Atur kertasnya menjadi A4. Len spasi 1. Oke, kita akan belajar tentang bagian-bagian surat. Kita akan belajar bagian-bagian surat resmi terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah kop surat. Kop surat disebut juga dengan
Kepala surat. Kop surat terdiri dari nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan, terus nama kota. Setelah itu digaris apa lagi? Tanggal surat. Tanggal surat itu bisa ke kiri dan ke kanan. Kenapa Bu bisa ke kiri dan ke kanan? Kalau ke kiri, tanggal surat itu menyesuaikan dengan yang bertanda tangan di bawah. Kalau yang bertanda tangan di bawah itu di sebelah kanan, berarti tanggal suratnya sebelah kanan. Kalau yang tanda tangan sebelah kiri, ya tetap tangan sebelah kiri. Nah, terus di dalam kop surat itu ada logo biasanya ya. Ada logo. Kalau logonya satu tetap ada di sini. Tapi kalau logonya dua, apa yang membedakan dua logo tersebut? Apa? Kalau dua gimana, Bu? Kalau ada dua, yang sebelah kanan itu adalah logo untuk instansi tertinggi. Contoh, misalkan anak OSIS mau mengadakan suatu acara, OSIS mengeluarkan surat, berarti logo yang sebelah sini adalah logo sekolah. Instansi tertinggi dari yang membuat acara tersebut. Berarti logo OSIS di sebelah mana? Yang bulat ya. Jadi OSIS di sebelah sini. Berarti yang di sini adalah logo sekolah. Sampai sini paham tentang kop surat? Paham. Di sini ada tanggal. Setelah tanggal apa? Setelah tanggal adalah setelah tanggal ada nomor surat, terus perihal, terus lampiran. Nomor surat itu terdiri dari apa? Nomor surat keluar. Kita mengeluarkan surat itu udah urutan keberapa? Garis miring. Nama instansi atau nomor urut instansi yang mengeluarkan, misal kode instansi yang mengeluarkan, misalkan kalau di sekolah kan ada Wakahubin, ada Wakasarpras, ada kesiswaan, ada Wakakurikulum. Nah, mereka itu mempunyai masing-masing instansi, masing-masing waka itu mempunyai kode surat mereka masing-masing. Misalkan 001 itu adalah kodenya Wakakurikulum. Berarti yang mengeluarkan surat tersebut adalah Wakakurikulum. Garis miring. Singkatan sekolah. Apa berarti? YL, PM, terus garis miring bulan dalam Romawi. Berarti ini bulan berapa? 10 itu berarti gimana? X. Terus baru di sini adalah tahun. Kalau misalkan pada saat di tanggal, misalkan di sini nih 5 Januari 2024 misalkan.
Di nomor ternyata dia nulisnya Romawi 2. Salah apa enggak? Salah. Jadi kamu harus lebih teliti antara tanggal dengan nomor itu Romawinya harus sama. Kalau di atas itu bulannya disebutkan adalah Januari, berarti pada saat kita menuliskan nomor berarti harus pakai Romawi 1. Sampai sini. Telitilah, kita harus banyak literasi dan kita harus banyak melihat. Seperti itu. Baru, ini misalkan urutan surat keluar itu sudah 256. Ya. Coba kita ulangin kembali. Nomor surat itu terdiri dari nomor urut surat gambar. Yang ke sini. Kode instansi yang mengeluarkan surat. Ini singkatan instansi yang mengeluarkan surat. Terus bulan dalam Romawi. Terus tahun. Sampai sini paham? Paham. Terus habis itu perihal. Perihal itu adalah apa? Hal atau maksud. Misalkan ya akan disampaikan kita tuh mengirim surat itu dalam rangka apa? Misalkan dalam rangka pertukaran pelajar, dalam rangka lomba dan seterusnya. Itu ada di perihal. Lampiran. Lampiran itu adalah banyaknya berkas yang akan dikeluarkan. Misalkan, Bu, lampiran kan ada yang nggak ditulis, ya ada. Tergantung instansinya, menulis enggak. Biasanya kalau cuma satu lembar tuh biasanya lampiran enggak ada. Lampiran itu jarang digunakan kalau dia pokoknya tergantung dari suatu instansinya tersebut. Mau bisa dia di atas bertiga berjejer, bisa di bawah, dan bisa perihal itu kadang di tengah. Jadi tidak ukuran baku ya Neng, tidak ini harus di sini, Bu. Dulu kata guru saya begini, enggak. Nanti pada saat kamu PKL, kalau misalkan tempat PKL kamu itu membuat suratnya enggak sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan, ya kamu jangan ngeyel karena mereka mempunyai aturan perusahaan masing-masing. Yang penting poin-poinnya ada kop surat, ada tanggal, bagian-bagiannya itu ada, bukan nggak ada kop suratnya, seperti itu. Paham? Setelah itu ada apa saja? Di bawahnya ada salam pembuka. Apa benar? Salah. Apa? Setelah lampiran. Alamat yang dituju. Alamat yang dituju. Apabila kita menujunya, alamatnya adalah perorangan, misalkan kepada Bapak Ibu wali murid, berarti di situ tulisannya kepada yang terhormat. Tetapi pada saat alamat yang dituju tersebut adalah nama perusahaan, itu tidak menyebutkan YTH. Berarti gimana? Ya udah langsung kepada PT bla bla bla. Kalau ada orang tua, nama orang tua dan seterusnya, berarti kepada yang terhormat Ibu Sarwenda. Paham sampai sini? Terus lanjut ke salam pembuka. Contoh salam pembuka adalah Assalamualaikum. dengan hormat. Kenapa kita tidak boleh menggunakan assalamualaikum? Karena assalamualaikum itu kan hanya untuk muslim. Kalau dengan hormat itu kan untuk global. Kecuali kita mengundang ibu-ibu majelis taklim, oke, ada assalamualaikum. Tapi untuk ukuran perusahaan biasanya itu menggunakan yang umum-umum saja, ya. Lalu lanjut apa?
Alenia pembuka. Alenia pembuka contohnya dengan bersama surat ini kami mengundang bla 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 bla. Ya, itu adalah salam pembuka. Terus bukan salam pembuka, salah. Alenia pembuka. Alenia pembuka. Kalau salam pembuka yang ini ya. Kalau salam pembuka tuh ya dengan hormat. Terus apa? Salam sejahtera kayak gitu. Terus ini yang di bawahnya adalah Alenia pembuka. Terus di bawahnya lagi Alenia isi. Terus Alenia Penutup. Alenia penutup. Ya. Alenia isi apa ya? Isinya apa aja yang ingin kamu katakan di situ. Kalau Alenia penutup, demikian surat ini kami sampaikan. Mohon dengan perhatiannya saya mengucapkan kan ada ya saya ucapkan itu salah kalau saya ucapkan atau kami mengucapkan terima kasih. Kalau saya ucapkan itu bukan bahasa Indonesia yang maksudnya ya mengucapkan kan itu saya mengucapkan terima kasih. Terus apa lagi? Salah sebelum tanda tangan. Salam penutup. Apa contohnya? Hormat kami. Kalau di sini kan tadi dengan hormat, berarti hormat kami. Karena tadi ini tangganya di sebelah kiri, makanya kalau ibu naruh tangganya di sini, berarti kamu harus tanda tangannya di sebelah kanan. Paham sampai sini? Paham. Hormat kami. Terus apa? Belum. Nama perusahaan. Hormat kami. PT Mundur Jaya. PT Maju Jaya. Terus habis itu tanda tangan, nama terang, terus salah, ayo. Jabatan, misalkan Bambang Yudhoyono, Direktur, misalkan seperti itu. Terakhir apa? Tembusan. Apa itu tembusan? Yang terakhir adalah tembusan. Tembusan itu wajib. Kalau kita nggak ada yang ditembus, Bu, berarti kita tulis arsip. Tembusan itu adalah surat ini itu selain dikasih ke orang tua siswa, mau dikasih ke siapa? Ke instansi yang lebih tinggi. Nah, contoh. BM mengeluarkan surat tentang PPDB. Anggaran PPDB, maksudnya biaya PPDB. Nah, di BM itu akan membuat surat dengan melampirkan tembusan di bawahnya. Tembusannya untuk siapa berarti? Yayasan YLBM. Jadi tembusan itu adalah duplikat. Sepengetahuan siapa sih itu surat? Pernah nggak sih melihat ada surat tembusan RT, lurah? Berarti itu surat selain dikasih ke warganya, surat tersebut itu dikasih ke RT, RW atau kelurahan. Paham sampai sini? Paham. Kalau misalkan suratnya itu cuma internal di sekolah saja, berarti arsip. Tembusannya tetap ditulis, yaitu arsip. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, belum ada. Ya udah, kita lanjut ke pembuatan surat di Microsoft Word. Tadi sudah siap semuanya?
Sudah siap Microsoft-nya? Sudah, Bu. Ini pemati. Sudah? Nah, kita bikin kop surat terlebih dahulu. Buatlah kop surat dengan nama kalian masing-masing dan alamat. Taruh di tengah. Tadi spasinya udah satu? Ya. Fontnya ke Times New Roman 12 ya. Di alamat itu kamu bisa menuliskan alamat email dan seterusnya. Pokoknya itu selengkap-lengkapnya ada di tengah situ ya. Di bawahnya baru kotak. Lalu kamu insert nanti warnanya di sini ya. Ini apa itu yang saya paksa? Di ukuran kertasnya yang ini Neng, yang ada putihnya. Sudah? Belum? Coba rollernya dikeluarin nih, di view rollernya di checklist, biar kelihatan. View, checklist rollernya. View, kali pojok ruler, sudah? Ya. Biar kamu nggak garisnya terlalu panjang. Jadi penggarisnya itu udah langsung sesuai ukuran yang tadi. Di sini. Tuh. Jadi jangan sampai dari ujung sini ke sini ya, Neng. Tapi ukurannya yang sini nih. Ya. Yo.
Nek. Nah, tadi kan Ibu bilang lens spasinya 1. kalau masih panjang-panjang berarti lens spasi kamu masih belum 1. Apa yang harus dirubah di lens spasi? Masih ingat? Jangan langsung, tadi kan Ibu bilang, jangan langsung kamu klik lens spasi 1, tapi kamu harus mengatur di after before-nya harus belum. Terus tambahin juga apa dari kalau sudah terlanjur Bu, berarti kamu blok dulu, di blok terus lens spasi option, tuh kan masih kosong. Udah. Sudah? Sudah belum semuanya? Sudah ya? Ya. Terus habis itu apa? Tadi bikin apa tadi? Kalau di atasnya udah ada kotak, berarti nggak usah pakai kotak lagi. Berarti apa? Langsung tanggal aja. Tapi ada perusahaan yang itu pakai. Misalkan apa? Surabaya. Terus tanggal hari ini 8 Oktober 2024. Terus nih nomor surat. cara untuk merapikan di blok dulu, terus rulernya klik ya, nih. Ya. Terus nanti kita teknisnya surat benerannya nanti aja. Nanti kamu
ngeblur. Apa aja lah kamu isi, nggak apa-apa. Terus di sini udah. Oke, kepada yang terhormat. Berarti kalau yang terhormat berarti orang. Nah, berarti Bapak. Ibu. Tempat. Nih, di sini biasanya kan kita kalau membuat paragraf itu kan masuk paragraf menjorok ke dalam ya. Nah, itu adanya di sini. Kamu tarik aja ke sini di bawah N. Misalkan apa ya? Bersama. Nah, nah ini kan misalkan contoh ya, nanti kita akan bikin sendiri kalau kita pakai. Nah, ini tadi pakai ini oke. Ini cara teknisnya saudara ini kayak gitu ya. Lanjut, ini kamu bisa ya. Terus ini salam penduduk. Cepat waktunya terus berbicara. Ya, ini salam penutup. Terus habis salam penutup apa? Hormat kami ya. Hormat kami di mana? Hormat kami. Terus apa tadi? Tadi PT-nya apa? Kurnia Sari. Ya, di sini taruh PT yang sesuai ada di kop ya. Kurnia Sari. Terserah itu kamu apa. Tanda tangan di sini. Nama terang. Nama terangnya misalnya Jojot. Setiawan. Nah, terus di sini direktur. Di sini jangan lupa dikasih underline, berarti CTRL-U di bawah. Setelah itu baru di sini tembusan. Kalau tidak ada tembusan berarti di sini ditulis arsip. Sudah selesai.
Sudah selesai kalian? Pakai nomornya Bu ya? Gimana? Yang arsip. Iya, arsip nomor 1. Kalau Bu misalkan ternyata ada, misalkan di sini Dignas Kota Bekasi, misalkan. Yang kedua, Yayasan YLBM. Yang ketiga baru arsip. Jadi seperti itu. Misalkan, berarti kita surat ini akan ditembuskan ke siapa? Dignas dan yayasan serta arsip. Dan yang perlu kalian ketahui, arsip surat yang diarsipkan itu adalah surat yang belum ada tanda tangannya. Kenapa? Karena kalau ada tanda tangan itu berjalannya waktu itu tanda tangan akan nyemplak di belakang, akan kelihatan seperti itu. Jadi pada saat kita membuat surat itu kita harus ngeprint 2. Yang pertama adalah untuk arsip, yang kedua untuk difotokopi atau diperbanyak. Kalau yang harusnya yang akan diperbanyak itu adalah surat yang udah ditandatanganin baru distempel basah biru. Jadi bukan udah ditandatangan stempel baru terus difotokopi, itu salah. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah Bu. Jangan lupa rata kanan kiri ya, Nek. Tuh, belum pada rata kanan kiri semua. Setelah itu kita akan melakukan pengesavean. Bagaimana cara mengesave-nya? Klik file. Save itu ada 2. Save as dan save doang. Kalau save as itu untuk pertama kalinya kita menyimpan file tersebut. Kalau save berarti pada saat itu sudah pernah di save tapi kita edit kembali. Nah, berarti dia apa? Yang mana ini? Save as. Ya, tulis di situ. Tulis di situ. Misalkan kamu mau naruhnya di mana? Nah, di situ ya kamu tulis taruh di mana. Misalkan tadi surat contoh bagian surat. Wes, sudah?
semuanya? Setelah di-save, apabila kita mau menggandakan, berarti mengapain? Nge-print ya, mencetak. Berarti ya langsung aja klik file, print. Kamu cari di sini printnya apa saja. Oke Bu. Ya, setelah itu ya udah langsung oke. Nanti kita akan belajar nge-print dan penggandaan di sebelah sana. Kalau waktunya cukup. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sama sekali tidak ada yang ditanyakan. Ayo, siapa yang bertanya dan kurang paham, silakan tunjukkan tangan. Setelah kamu mempelajari materi hari ini, apa yang kalian rasakan? Yang ketiga. Yang mana? Yang ketiga? Masya Allah. Apa yang keempat? Yang mana? Antara 3 dan Setelah kamu mempelajari yang keempat, apa yang kamu rasakan? 3, Bu. Siapa yang keempat? Yang keempat. Ada yang keempat? Ada yang ketiga? Yang ketiga ada tangan. Siapa yang ketiga? Oh, AC-nya kurang dingin maksudnya. Apa mumet? Apa kepedesan kamu? Yang kedua itu apa artinya? Ini Bu, Yang kedua itu artinya apa? Saya bingung, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan karena laptop saya mati Bu. Maksudnya di situ yang ketiga itu. Dan saya harus berjoin berdua sama teman saya. Ya, yang pertama berarti kamu sukses. Kamu bisa memahami materi tersebut. Oke? Oke, sekarang kita kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu akan membagikan LKPD kalian dari masing-masing kelompok. Langsung berkelompok ya? Kan bisa nggak berangkat berempat. Iya, berempat. Langsung diputarkan, putar kursinya. Kursinya kamu ikut aja di sini. Ya, silakan didiskusikan ya setelah kalian ditulis namanya masing-masing dan tanda tangan ya. Namanya Aura Zalif. Ya, Mali itu ada nama masing-masing dan tanda tangan.
Ditulis namanya masing-masing. Siapa yang belum dapat? Pakai pulpen ya, Nak. Yang berlima tadi mana? Ya, silakan dikerjakan. Saya mengikuti kelas 10 MPLB. Ya, Ibu. Saya ada kelas. Biasa mau biru nih. Sepuluh MPLB A. Boleh dilihat lagi tadi bagaimana cara sudah tulis saja 10 MPLB A. Mana? Sudah selesai. Tangannya aja. Nanti uang. Bisa? Sekarang dikumpulkan masing-masing kelompok. Oke, Bu. Kumpulkan masing-masing kelompok, ditaruh di mejanya masing-masing. Sudah semuanya? Ya. Jangan beranjak dari kelompok. Kumpulkan di masing-masing kelompok. Taruh di sini ya. Jangan beranjak dari kelompoknya masing-masing. Nah,
taruh di situ. Next. Taruh di situ ya. Ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini tentang Microsoft Word, alhamdulillah udah selesai ya. Dan nah, Ibu minta masing-masing kelompok itu menyimpulkan apa yang hari ini kalian pahami. Boleh bertanya, boleh. Ada yang bertanya, ada yang Oke, dari kelompok mana dulu? Saya Bu. Saya dulu. Ayo, namanya siapa? Namanya Salimah Bu. Ya, mau bertanya tentang apa, Nak? Apa saja dua jenis format dokumen yang tersedia di Microsoft Word? Apa saja Dua jenis dua jenis dokumen format dokumen yang tersedia di formatnya apa? Oh, formatnya apa saja? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ayo. Nama? Namanya Dea Salsabila. Ya. Jawabannya pemformatan karakter dan paragraf. Pemformatan karakter dan paragraf. Betul. Ada yang bisa menambahkan lagi? Siapa yang bisa menambahkan? Pemformatan yang ada di Microsoft Word. Coba. Ada apa saja pemformatannya? Ada di mana? Di mana? Gimana adanya San? Terus tadi dia Bu yang Oh, Dea yang menjawab. Di mana, Dea? Itu pemformatan. Ada di home. Ya. Terus yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah ya, sebutin namanya. Syafina Yuliasa. Pertanyaan saya, apa kegunaan Microsoft Word selain membuat surat? Apa kegunaan Microsoft Word selain untuk membuat surat? Angkat tangan. Yuk. Nama saya Tika Rahmawati. Jadi jawabannya kegunaan selain Microsoft Word selain membuat surat yaitu bisa membuat dokumen, bisa membuat format, bisa membuat file juga karena fungsi utama dari Microsoft Word itu kan pengolahan kata. Ya. Ada lagi pertanyaan yang terakhir? Sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, baiklah mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa hari ini itu kita belajar tentang Microsoft Word. Di mana Microsoft Word itu digunakan untuk apa? Untuk membuat surat, membuat email. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Microsoft Word itu digunakan untuk apa coba? Yang sudah kita buat laporan PKL. ya, membuat laporan PKL. Selain itu, kalian kan belum PKL. Selain itu, pada saat pembelajaran di sekolah, di kelas kamu sering diberi tugas apa oleh guru kalian? Membuat makalah. Itu menggunakan Microsoft Word. Secara sadar dan tidak sadar, kali kita itu sebenarnya udah bisa belajar secara otodidak, ya, tanpa harus ada bimbingan guru. Kita itu sudah Google, handphone di tangan kamu itu udah sumber ilmu, Neng.
Tapi tergantung kamu yang memanfaatkan teknologi itu seberapa jauh. Teknologi perkantoran yang ada di sekitar kita itu banyak. Tapi kadang kita enggan untuk mencari teknologi tersebut, untuk belajar teknologi tersebut. Yang dicari cuma apa? Baca Bu, baca literasi. Literasi apa? Literasi WA. Paham sampai sini? Paham. Semoga pembelajaran hari ini bermakna untuk kalian. Ya. Untuk kedepannya, untuk PR di kedepannya minggu depan, PR-nya kamu membuat surat lamaran kerja. Salah. Jangan deh, jangan surat lamaran kerja. Kamu membuat surat pesanan barang. Ya, yang dikerjakan secara berkelompok. Nanti dicetak di sekolah saja. Paham? Ada yang ditanyakan untuk PR minggu depan? Ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri dengan Alhamdulillah. Ilmu kita hari ini dapat bermanfaat untuk kamu ke depannya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan komputernya sambil menunggu waktu yang tersisa. Baik Ibu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Udah. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Dirapikan komputernya. Jangan mematikan komputer kalau masih lampunya menutup itunya. Sudah. Dirapikan kembali komputernya. Oke. Silakan berdoa. Silakan. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan, jangan lupa tiket. Ya, Bu. Udah.